Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 11 dan 12 demikian. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudara sekalian, sementara orang Kristen memahami firman Tuhan ini sebagai perintah untuk bersandar penuh kepada pimpinan Roh Kudus, tanpa harus belajar firman Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab. Akibatnya tidak sedikit ajaran firman Tuhan yang isinya menyimpang dari kebenaran dan saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Padahal seluruh Alkitab merupakan satu kesatuan dan tidak mungkin saling berbenturan. Kebenaran bahwa Roh Kudus akan mengajar kita apa yang harus kita katakan diberikan dalam konteks orang-orang percaya yang sedang menghadapi para pemegang otoritas yang tidak takut akan Allah. Para penguasa itu menangkap orang-orang percaya dan menghadapkan mereka ke pengadilan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi situasinya tidak dapat diprediksi dan apa yang harus dikatakan tidak bisa dipersiapkan sebelumnya. Bukan situasi yang normal. Tuhan Yesus berkata, jika kita diperhadapkan dengan situasi demikian, tidak usah takut dan bingung akan apa yang harus kita katakan. Berdoa saja mohon pimpinan Roh Kudus dengan penuh percaya, maka Dia sendiri yang akan memimpin kita untuk berkata-kata dengan tepat dan memberi kuasa di dalam perkataan kita. Firman Tuhan ini ditujukan kepada para murid Tuhan Yesus. Jadi bukan kepada orang yang tidak tahu firman Tuhan, tetapi justru kepada orang yang sudah banyak belajar firman Tuhan dan memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka bisa membedakan pimpinan Roh Kudus, suara hati mereka sendiri, atau bisikan iblis. Jadi, agar firman Tuhan ini dapat kita alami pada saat kita membutuhkannya, kita justru harus belajar firman Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab, serta menghidupinya setiap hari, bukan hanya ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, ketika kita diperhadapkan kepada masalah, kita akan mampu mengerti pimpinan Roh Kudus dan mengikutinya. Saudara, Tuhan rindu untuk menolong kita dalam segala situasi dan kondisi. Dia tidak pernah salah dalam memimpin kita. Tetapi apakah kita mengenal Dia? Apakah firman-Nya ada di dalam pikiran dan hati kita? Apakah kita mau taat kepada pimpinannya? Mari kita lakukan bagian kita dengan setia dan bertanggung jawab, karena Tuhan sudah melakukan bagiannya bagi kita. Amin.